Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok 10 yang beranggotakan Atala Naufal Hafiz, Muhammad Arif Asari, dan Nabila Zaki. Dari kelas 330 di video ini akan menjelaskan tentang perhitungan biaya berdasarkan metode proses dalam kondisi normal dan penjurnalan menggunakan metode proses. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan tentang apa sih proses costing itu. Nah, proses costing itu yang pertama, production cost diakumulasikan pada tiap cost center atau departemen atau proses. Yang kedua, produk dibuat secara terus-menerus atau mass production atau produknya sama. Yang ketiga, diterapkan pada industri makanan, minuman, kertas, semen, dan lain-lain. Yang keempat, dibuat akun WIP untuk tiap departemen atau divisinya. Kemudian ada equivalent unit. Nah, apa sih equivalent unit itu? Jadi, pada awal dan akhir periode, biasanya terdapat unit yang belum selesai atau disebut sebagai WIP. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh. Kos WIP 100 unit dengan presentasi penyelesaian 50% setara dengan berapa unit produk jadi atau dengan presentasi penyelesaiannya yang 100%. Nah, kalau begini cara mencarinya itu yaitu 100 unit dikalikan 50% sama dengan 50 unit. Unit seperti ini diistilahkan equivalent unit. Jadi, untuk equivalent unit dapat kita simpulkan yaitu 1 equivalent unit sama dengan 1 unit selesai 100%. Kemudian ada unit cost yang rumusnya yaitu total cost dibagi jumlah unit yang diproduksi. Nah, lalu unit equivalent dan unit cost tersebut nantinya akan ada di dalam Cost of Production Report atau yang biasa kita sebut COPR. Nah, COPR ini dibuat untuk tiap departemen dengan memiliki dua asumsi yaitu average cost flow atau FIFO cost flow. Nah, perhitungan kedua ini nantinya akan berbeda. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang average cost flow dulu. Nah, di dalam average cost flow itu yang di-average-kan adalah cost WIP awal dan cost yang terjadi pada bulan ini. Cara mencarinya yaitu dengan langkah pertama, menghitung equivalent unit. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara total equivalent unit itu rumusnya jumlah unit yang akan selesai ditambah equivalent unit WIP akhir. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung total cost dan average cost per equivalent unit. Bagaimana caranya? Total cost dapat dicari dengan rumus cost WIP awal ditambah cost yang ditambahkan pada bulan ini. Nantinya akan menghasilkan yaitu finish good dan WIP akhir. Kemudian kita akan dapat mencari unit cost dengan rumus cost WIP awal ditambah cost yang ditambahkan pada bulan ini atau total cost yang sudah kita cari tadi dibagi jumlah equivalent unit yang sudah kita cari sebelumnya juga. Agar lebih mudah memahami rumus-rumus yang ada di average cost flow atau FIFO cost flow ini, pembahasannya nanti akan dijelaskan di soal lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FIFO. FIFO memiliki kepanjangan yakni first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode. Metode FIFO sendiri merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Apa sajakah yang dicatat pada metode FIFO ini? Dalam FIFO, yang dicatat adalah cost WIP awal dan cost yang terjadi pada bulan ini. Cost WIP awal diperhitungkan secara terpisah. Kemudian, yang dicatat kedua adalah total equivalent unit. Rumus dari total equivalent unit adalah sebagai berikut. Persentase dari TPT dikali dengan WIP awal, kemudian ditambahkan dengan TO dikurangi WIP awal. Yang kedua adalah total equivalent unit. Rumus dari total equivalent unit adalah sebagai berikut.
Presentasi TPT dikali WIP awal, kemudian ditambahkan TO yang dikurangi dengan WIP awal, lalu ditambahkan dengan presentasi TP dikali WIP akhir. Yang ketiga adalah unit cost. Cost yang ditambahkan pada bulan ini atau ekuivalen unit yang mendapatkan alokasi yang ditambahkan pada bulan ini sendiri. Kemudian yang terakhir adalah total cost discharge to department. Rumusnya adalah total cost added during period ditambahkan dengan cost of beginning WIP. Metode FIFO memiliki perbedaan dengan metode average. Pada metode FIFO, harus diketahui presentasi TP WIP awal untuk mendapatkan presentasi TPT. Kemudian, pada perhitungan transout terdapat perbedaan dengan metode average. Dan yang ketiga, ada perhitungan unit ekuivalennya sendiri. Dan yang keempat, pada perhitungan cost per unit. Halo semuanya, saya Taunofal Hafiz. Di sini akan membahas perhitungan biaya berdasarkan metode proses dalam kondisi normal dan juga penjurnalannya. Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu kenapa disebut dengan kondisi normal. Pas itu kondisi normal. Nah, kondisi normal di sini itu yang dimaksud kita menggunakan cost system normal costing. Nah, normal costing ini tuh komponennya ada berbasis aktual, direct material, dan direct labor. Lalu ada basis standar FOH. Nah, yang tadi saya sebut basis standar FOH berarti FOH yang kita gunakan di sini adalah applied FOH. Nah, apa sih itu applied FOH? Applied FOH itu kan berarti udah ada penetapan tarifnya atau predetermined FOH rate. Nah, makanya dari situ disebut dengan normal costing, dimana dipakai untuk pas kondisi normal. Nah, ini di sini COPR yang saya gunakan disebut dengan diagram COPR. Ini tuh dibuat oleh Pak Setiawan Dwiantoro atau biasa kita panggil Pak Wow. Nah, menurut saya dibandingkan dengan COPR yang tradisional yang bisa dipakai itu lebih nyaman menggunakan ini karena kita tinggal memasukkan data yang ada, udah ada beginningnya dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita lanjut aja masuk ke contoh soalnya supaya lebih paham lagi. Nah, di sini contoh soal yang saya gunakan ini dari Carter edisi 14, problem 61. Silakan kalau mau dicek. Langsung saja ke soalnya. Manningcase Cabinet Company manufactures a single model of a commercial prefabricated wooden cabinet. The company uses a process cost system with an average cost flow assumption. Nah, berarti ini di sini kita menggunakan average cost flow. It maintains a separate work in process account for each of its two producing departments, cutting and assembly. Nah, berarti ini departemennya dibagi jadi dua, ada cutting dan ada assembly. The basic cabinet components are cut out of wood in the cutting department and then transferred to the assembly department, where they are put together with the addition of hinge and handles purchased from outside vendors. Data related to manufacturing operation in August are, nah ini ada data-datanya. Lalu yang diminta required prepare a cost of production report for each department for August. Berarti ini kita disuruh buat cost of production reportnya ya, pastilannya. Terus kedua, prepare the appropriate general journal entries to record the charge to the producing department bla 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 bla. Berarti ini kita suruh buat jurnalnya. Ini langsung saja masukkan datanya. Yang pertama, units in beginning inventory untuk cutting. Oh ya, ini kan tadi pertama ini departemen pertama ini ada cutting dan assembly departemen. Berarti ya kita mulai dari cuttingnya dulu baru ke assembly-nya. Dan di sini units in beginning inventory ada 200. Nah, berarti langsung saja kita masukkan 200. Oh ya, ini saya jelasin dulu. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah
semua unit yang ada, mulai dari input unit sama output unitnya. Ini sekarang ke unit started in process in cutting department this period. Berarti proses started in prosesnya ini ada 600 unit. Lalu unit transferred from assembly to finished goods this period ada 650. Unit. Terus ending inventory-nya ada 150. Oke, nah ini dijelasin di ending WP-nya ini TP-nya atau tingkat penyelesaiannya ada 90% untuk material, berarti dari materialnya 90, terus 60% conversion cost. Nah, ini kan conversion cost bilangnya. Conversion cost itu kan yang seperti kita tahu yaitu penambahan dari direct labor plus sama FOA-nya. Berarti ini dua-duanya sama-sama aja dengan 60%. 60, FOA-nya juga 60. Oke. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan input unit yang ada. Nah, ini pertama kita cek dulu apakah input sama dengan output. Ini penting karena setiap input sama output ini harus sama. Tidak ada yang namanya tuh input lebih besar atau enggak output yang lebih besar. Nah, ini kan berarti inputnya ini 200 sama 600 berarti kan 800. Lalu di outputnya ini ada pas trans outnya 650, terus ending WP-nya ada 150. Berarti yang kalau dijumlahin juga 800. Nah, berarti ini sudah pas ya input sama outputnya. Oke, sekarang ke penentuan cost di beginningnya. Pertama, materialnya itu 5.365. Terus 530 untuk direct labor, FOA-nya di sini 795. Nah, terus ada cost added-nya. Pas diproses ada 26.035. Lalu labornya 8.350. Oke, dan tadi kan ini, berarti kan ini data awalnya nih semuanya sudah ada, mulai dari input output, terus juga ada cost awalnya, mulai dari material sampai FOH, terus cost added-nya juga sudah kita masukkan dari material sampai plate FOH. Nah, untuk step berikutnya sekarang kita menentukan unit ekivalennya. Nah, untuk mencari unit ekivalen masing-masing untuk direct material, terus direct labor, sama FOH-nya, kita harus tahu dulu transout-nya ada berapa, terus WIP akhir ada berapa. Nah, nanti nih kita tambahkan untuk mendapatkan unit ekivalennya. Nah, ini kan tadi unit transout-nya ini ada 650 unit. Sama aja juga 650 unit. Nah, sekarang kita masuk ke walk-in proses akhirnya. Nah, ini untuk mencari walk-in proses akhirnya ini yang kita gunakan adalah pastinya ending WP-nya. Kan ini sebutnya 150.
Nah, tapi ini kita nggak langsung masukin 150 aja, kita samain dengan tingkat penyelesaian masing-masing dari material, dari Kleber, dan FOH-nya. Nah, ini kan kalau yang dari material ini ada 90%, berarti di sini 150-nya dikali dengan 90%. Langsung saja. Terus direct labor-nya 60, FOH-nya 60. Nah, nih jadinya kita WP akhirnya sudah diketahuin 135, 90, dan 90. Nah, lalu ditambahkan dengan round out-nya tadi, kita mendapatkan unit ekivalen untuk direct material ada 785. Terus ada unit ekivalen untuk direct labor 740, untuk FOH ada 740. Nah, kita setelah dapat unit ekivalennya, sekarang menentukan cost masing-masingnya. Yang pertama ini kita harus input dulu WP awalnya, terus cost WP awalnya, terus cost added-nya. Nah, nanti nih WP awal sama cost added-nya dijumlahkan jadi total cost. Nah, total cost-nya nanti ini dibagi dengan unit ekivalen untuk mendapatkan cost per unitnya. Nah, ini sudah otomatis. Tadi kan WP awalnya ini cost-nya begininya ada 5.000 sampai ini 530.295, terus cost added-nya ini 26.035, 8.250, 12.525. Berarti kan ini total cost-nya kalau yang untuk dari material ada 31.400. Terus kalau yang dari labor ini ada 8.880, terus yang FOH ada 13.200. Nah, ini untuk mendapatkan cost per unitnya tinggal dibagi aja. Ini saya highlight nih, berarti 31.400 dibagi dengan 785, hasilnya ini $40. Terus yang ini direct labornya cost per unitnya 8.880 dibagi 740, berarti jadinya 12. Nah, ini juga sama, 13.220 dibagi dengan 740. Nah, dapatnya 18. Nah, setelah sudah tahu cost masing-masingnya, kan berarti ini kita bisa tahu ya total cost yang tadi kita input total itu ada berapa. Nah, ini berarti total cost charge to department ini ada 53.600, terus untuk cost per unitnya ada $70. Nah, ini 53.600 ini sebagai basis bahwa ini total biaya ini ada 53.600. Nah, ini juga ntar sebagai penentu apakah saat menghitung biaya transportnya ini sama atau enggak. Ini harus sama-sama juga dengan 53.600. Nah, sekarang kita menghitung transout assembly departemennya, nanti ditambahkan dengan ending cost of ending work in process-nya. Nah, ini kan tadi kita ketahuin cost per unitnya ini total ini ada $70. Nah, berarti ini 650 nya kita kali dengan $70. Nah, hasilnya 650 kita kalikan dengan $70, $45.500. Nah, terus ini sekarang kita ke direct materialnya. Nah, ini cara hitungnya ini sama aja kayak tadi. Ini ending WP nya kan 150 dikali dengan tingkat penyelesaiannya nih 90%, lalu dikali dengan biayanya si direct material kan $40.
sama dengan 5.400. Nah, ini udah otomatis juga tadi dapatnya. Ini juga sama, atau nggak bisa dibilang ini rumusnya ini pakai WP akhir dikali sama cost per unitnya. Ini juga sama, 150 dikali 60%, terus dikali biayanya untuk direct labor itu $12 sama dengan terus 150 kali 60% kali 18 untuk FOH sama dengan Nah, berarti kan nih kita dapat untuk ending WP biaya ending WP untuk direct materialnya ini ada 5.400, terus untuk direct labor ada 1.080, terus untuk FOH nya ini ada 1.620. Nah, berarti ini cost of ending work in process-nya ini ada 8.100. Nah, ini cost of ending WP nya ini kita tambahkan dengan biaya untuk transout-nya ini, yaitu 45.500. Nah, ini setelah dijumlahkan hasilnya 53.600. Nah, ini kita tinggal cek apakah total cost accounted for as follow-nya ini sudah sama persis dengan total cost charge to department-nya. Ya, udah pas. Berarti ini cost of production report ini sudah perfect. Nah, langsung saja kita masuk ke assembly department-nya. Nah, ini untuk assembly department ada unit tambahan, yaitu CFPD. CFPD ini artinya cost from preceding department. Berarti ini kayak unit bawaan sebelumnya, yaitu ini nih, transfer in. Tadi kan dibilang transout to assembly department ini ada 650 unit. Berarti ini yang trans in masuk ke assembly department ini ada 650 unit. Terus biayanya tadi kan $70. 70 at $70. Terus CFPD nya tadi ini 45.500 sama dengan 500. Oke. Nah, ini kalau untuk bagian assembly department sama juga seperti sebelumnya, kita masukkan dulu input sama output yang ada. Dari soal units in bagian inventory untuk assembly ada 250. Terus units transport tadi ini udah kan, yang pas transinnya 650. Terus unit transport from assembly to finished goods this period 800. Berarti ini yang masuk ke finished good-nya ada 800. Terus tinggal ending work in process-nya ada units in an inventory untuk assembly department 100. Oke, dan terus tingkat penyelesaiannya tadi 40% material dan 20% conversion cost. Ingat tadi conversion cost berarti direct labor plus FOH-nya. Berarti ini direct material 40%, direct labor berapa tadi? 20%. Nah, ini
gimana sih kok bisa tiba-tiba dapat CFPD-nya ini 100%? Ya karena tadi ini kan kita angkut dari departemen sebelumnya. Nah, yang udah dari departemen sebelumnya berarti kan udah jadi. Nah, makanya dari situ tuh dipakai 100%. Ya, dari dasarnya kan emang udah terjadi gitu, sudah ada. Dan juga prosesnya ini kan sudah diproses pas di cutting departemennya. Jadi tinggal transfer in ke dalam assembly departemennya. Nah, ini sekarang kita tentukan dulu apakah unitnya ini udah sama atau belum sama dengan outputnya. 650 sama 250 itu kan berarti jadinya 900. Terus untuk yang outputnya 800 dan 100, 900. Nah, berarti ini udah sama, nggak ada masalah. Oke. Terus sekarang ke penentuan harganya. Nah nih, cost in beginning inventory-nya untuk cost from preceding department ini ada 17.410. Ini beginning-nya ada 17.410. Terus 3.451. 3.611, 3.611. Untuk conversion cost-nya semua sama. Sebentar nih, ini dulu biar rapi. Oke. 3.451. Oke. Terus sekarang direct materialnya 14.273. Terus 2989. Nah, ini conversion cost-nya sama semua berarti ya. 20989. Coba cek sekali lagi sudah benar. 1473 2989. Oke, udah pas. Nah, ini berarti ini data yang diketahuin sudah masuk semua ya, mulai dari input, output, terus cost beginningnya dan cost editnya. Nah, step lanjutnya ini sama kayak pas di cutting department tadi, kita menghitung unit ekivalennya. Nah, di sini unit transaltnya ini tadi ada 800 ke finished goods. 800. Ini berlaku untuk semuanya juga sama. Nah, terus ini untuk mencari WP akhirnya sama prosesnya kayak tadi juga, kita ambil dari ending work in process-nya, kita kalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing untuk komponennya. Kalau tadi kan CFD 100%, berarti ini kali 100%, terus dari material 40%, dari labor sama FO-nya sama ya, 20% juga dua-duanya. Nah, kita sudah tahu WP akhirnya, berarti ini unit ekivalennya yang kita dapatkan untuk CFPD ada 900, kalau untuk direct material ada 840, terus untuk direct labor ada 820, terus untuk FOH ada 820. Nah, ini setelah dapat unit ekivalennya, sekarang kita tinggal masukkan biayanya dari biaya awal, terus cost added, nanti ditambahkan untuk mendapatkan total cost, lalu nanti total cost-nya dibagikan dengan unit ekivalen untuk mendapatkan cost per unitnya. Tadi kan WP awal kan 12.000 untuk CFPD-nya, 3.000, 3.611. Terus untuk cost added-nya, nah nih untuk yang CFPD-nya tadi kita pakai pas trans out dan trans in ini kan 45.500. Nah, terus pas direct materialnya nih 14.273, direct labor-nya 20.989, sama juga FO-nya juga kayak direct labor. Lalu ditambahkan kalau CFPD kita dapat 62.910, untuk direct material kita dapat 17.724, untuk direct labor kita dapat 24.600, terus untuk FOH kita dapat 24.600 juga. Nah, terus kita hitung cost per unitnya, caranya sama juga tadi,
total cost dibagikan dengan unit ekivalen. Nah, ini kalau misalnya masih bingung, saya highlight nih, 62.910 dibagi 900, hasilnya jadi 69,9. Terus ini cost per unit untuk direct material juga sama caranya, ini 17.724 dibagi dengan 840, ini juga samalah semuanya. Nah, dari sini kan kita sudah dapat ya total cost per unitnya, ini berarti 151. Terus dan untuk total cost charge to department ini ada 129.834. Nah, sekarang kita tinggal menentukan total cost accounted for as follow-nya. Nah, ini untuk transact to finished goods inventory-nya kan ada 800 unit. Terus biayanya untuk transact ini ada 151. Oke, berarti ini 800 dikali $151 adalah 120.800. Nah, ini untuk CFPD nya tadi sama juga caranya pas tadi cutting department ya, bisa kita pakai WP akhirnya, atau kalau mau lebih lama manual gitu, berarti kan ini ending WP nya 100 dikali 100% dikali biayanya untuk CFPD 69,9. Nah, terus untuk direct materialnya itu sama juga kan, namanya pokoknya ini WP nya pasti sama lah. Terus ininya tingkat penyelesaiannya nih 40%, biayanya untuk direct material ada $21,1. Terus direct labor-nya 100 dikali 20% kali 30 sama juga 100 kali 20%. Nah, udah. Nah, ini kita dapatkan, berarti kan nih kalau dikali jadinya sebentar. Ini kita dapatkan untuk CFPD nya kalau dikalikan jadinya 6.960 untuk direct material, 844 untuk direct labor 600, terus untuk FOA nya 600 juga, kan sama juga conversion cost ini tadi. Nah, berarti ini cost of ending work in process nya 9.034. Nah, ini 9.034 ini kita tambahkan dengan transact to finished goods inventory-nya ini tadi biayanya 120.800, apakah hasilnya sama 129.834. Nah, berarti ini total cost accounted for as follow-nya sama juga dengan total cost charge department, berarti ini udah perfect. Nah, sekarang kita tinggal menjurnalnya. Nah, ini untuk menjurnalnya kan tadi dimulai dari work in process di cutting department-nya, berarti WP cutting department, terus komponennya kan tadi ada direct material, terus ada direct labor, ada applet FOA. Berarti kan kalau untuk material kita sebut saja material. Nah, sedangkan untuk direct labor kan berarti kan buruh manusia. Berarti ini kita sebut dengan gaji, upah atau payroll. Terus untuk applet FOA-nya sama juga applet FOA. Berarti ininya akunnya tadi untuk material, terus untuk direct labor-nya payroll, terus
Terus untuk template FOH juga sama template FOH. Untuk material tadi ini yang kita jurnalkan adalah saat cost editnya aja, karena ini kan yang baru ditambahkannya, makanya kita butuh jurnalkan. Nah, ini ada 26.035, 8.350, terus 12.525, 26.000 dengan tadi ini 26.000, terus 8.350. Kalau dapat levelnya 12.525. Ganti biar rapi. Oke. Nah, berarti ini untuk WP cutting departmentnya ya tinggal disamakan aja totalnya, berarti sum 46.910. Oke, terus sekarang kita setelah work in process yang tadi diedit, sekarang kita menjurnal saat runs out-nya. Berarti kan tadi dari cutting department ke assembly department. Nah, ini yang didebitkan itu yaitu assembly department. Lalu yang dikreditkan in proses cutting department, kan soalnya yang mendapatnya kan si assembly-nya, cutting-nya kita transfer keluar ke assembly-nya. Dirapin dulu. Oke, terus ini WP assembly departemennya tadi ini pas turns out ada 45.500. Ini sama juga. Oke, dan sekarang kita pas bagian di assembly-nya sama juga kayak tadi, ini kita ngejurnalnya pas di cutting department WP assembly department, punya ada materials, payroll, template FOH. Jadi biayanya oh ya, kenapa ini pas kita ngerjurnal di assembly department gak pakai CFPD nya? Nah, alasannya ini ya sudah habis ya, kan cutting CFPD nya tadi ini kan kita dapatkan dari cutting department. Nah, ini kan cutting department kita sudah jurnalkan nih 46.910. Jadi makanya kenapa maksudnya dari 45.500 yang ini kan ini tuh sudah menyatakan sebagai CFPD-nya ini. Berarti ini kita nggak usah masukkan lagi ke jurnal. Soalnya kalau kita jurnalkan lagi berarti nanti jadinya double count. Oke, langsung saja masukkan tadi materialnya. Untuk assembly ada 14.000, payroll-nya ada 20.000, terus sama juga. Berarti ini sum ingat tadi CFPD itu nggak dimasukkan
ke dalam akun di assembly department ini, soalnya itu udah bagian dari cutting department dan sudah dijurnalkan sebelumnya nih pas kita trans in ke assembly dan trans out dari cutting departmentnya. Makanya CFD tidak dijurnalkan dalam ke assembly department, nantinya jadi double account. Nah terus ini sekarang yang terakhir berarti kan pas kita transfer ini 800 unit ini ke finished goods inventory-nya. Berarti akunnya finished goods inventory, terus dengan kreditnya ini WIP assembly department. Tadi biayanya 120.500 juga. Oke, untuk bagian average-nya sudah selesai. Kita lanjut ke bagian FIFO. Sekarang kita masuk ke bagian FIFO. Untuk contoh soal FIFO, saya mengambil dari sama juga Carter edisi 14 problem 66. Nah ini langsung aja ya ke bagian datanya. Sama juga kayak tadi, ini departemen pertama cutting, lalu departemen kedua assembly. Nah ini dibilang unit sim beginning inventory-nya ada 1000 dengan tingkat penyelesaian 90%, 40%, dan 20%. Berarti ini masukkan beginningnya 1000, lalu tingkat penyelesaiannya 90%, 40%, dan 20%. Kedua, ini unit started in process in cutting department this period ada 90.000 unit. Berarti dimulai dengan 90.000 unit ini. Lalu bagian trans out dan endingnya itu transfer from cutting to assembly ada 8.500, terus WIP endingnya ada 1.500 dengan tingkat penyelesaian di inventory-nya 100%, 80%, dan 100%. Nah ini 100%, 80%, dan 100%. Nah berarti kan sekarang kita mau lihat dulu input apakah sama dengan outputnya. 9.000 sama 1.000 berarti 10.000, terus outputnya ini 1.500 dan 8.500 berarti 10.000. Berarti ini input sama outputnya udah sama juga. Nah sekarang ke biayanya. Biayanya nih untuk bikin inventory di cutting ada 4.010, 1.750, 290. Oke kita masukkan. Lalu added-nya ada 81.900, 18.600, 39.200. Nah ini 991 sampai 39.200. Nah ini di FIFO ini perbedaannya dengan yang di average seperti yang bisa kita lihat ini. Yang sebelumnya kan pas begini ini nggak pakai tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian itu hanya kita gunakan saat di ending WIP-nya aja. Tapi ini di sini kita pakai beginning WIP-nya. Tapi yang digunakan itu bukan tingkat penyelesaiannya, melainkan tingkat penyelesaian tambahannya. Nah, berarti ini kita pakai tambahannya ini yang dapat menghasilkan jadi 100%. Berarti kan tadi ini direct materialnya ini kan 10%. Berarti 100 dikurang 90% itu kita dapat tingkat penyelesaian tambahannya itu ada 10%. Terus yang direct labor ini ada 40%, berarti kan 60%. Terus yang FOA ada 20%, berarti jadinya 80%. Nah, terus ini ada satu hal lagi yang harus dipahamin. Untuk biaya awalnya ini total biaya awalnya ini merupakan hal yang penting dan nanti ini pasti akan dipakai
dalam perhitungan. Dimana perhitungannya nanti dipakai untuk pas di bagian prompt out to assembly department-nya, mulai dari beginning sampai start and completed-nya. Nanti dipakainya nih pas saat cost of beginning work in process-nya. Tapi ini ntar aja ya. Kita fokus ke step berikutnya seperti sebelumnya, yaitu pas bagian unit equivalent-nya. Nah, di sini juga terlihat jelas bahwa dalam FIFO kita memiliki rumus yang berbeda dari saat menggunakan average method. Kalau di FIFO ini kita menghitung unit equivalent ini dengan rumus persen TPT kali WP awal ditambah trans out dikurang WP awal ditambah persen tingkat penyelesaian dikali WP akhir. Nah nih, makanya nih tadi kita menggunakan TPT ini supaya bisa mendapatkan unit equivalent di WP awalnya. Nanti berarti tadi kan sesuai dengan keterangan apa yang diketahui, persen TPT untuk dari material itu ada 10%. Makanya nih beginning WP nya kan ada 1000, berarti kan ini semuanya juga 1000. Berarti ini 1000 dikali 10% kita dapatnya kan 100. Terus 60% dikali sama 1000 kita dapat 600. Kalau yang FA nya 80% tadi dikali 1000 dapat hasilnya 800. Nah terus ini bagian unit equivalent started and completed nya ini rumusnya ini dengan menggunakan trans out dikurang WP awal. Berarti ini kan dari trans outnya 8500 dikurang sama 1000 jadinya 7500. Nah, ini kan berlaku untuk semuanya mulai dari DM sampai FOH nya. Nah lalu di unit equivalent WP akhirnya ini rumusnya kita pakai tingkat penyelesaian persennya sama kayak sebelumnya kali dengan ending WP nya. Jadi 900 dikali rate-nya masing-masing. 900 kalau buat DM kan 100%. Berarti 900 dikali 100%, terus DL-nya 80% dikali 900 jadinya 900. Terus pas FY-nya 100% dikali 900. Nah, ini kan udah dapat equivalent setiap komponennya mulai dari WP awal, start and completed, dan WP akhir. Pokoknya nih kalau untuk FIFO ini pasti ini ada 3 stepnya nih, WP awal, started and completed, dan WP akhirnya. Nah ini ditambahin kita dapat total unit equivalent ini ada untuk dari material 9100, lalu untuk dari labor ada 9300, dan untuk FOH ada 9800. Nah sekarang kita masuk ke cost-nya. Kalau yang sebelumnya kan cost-nya ini kita dengan menjumlahkan cost awal ditambahkan cost awal masing-masing ditambahkan dengan cost added-nya masing-masing. Nah, kalau di sini kita hanya menggunakan cost added-nya saja, yaitu untuk DM 81.900, untuk direct labor-nya ada 18.600, untuk FH-nya ada 39.200. Nah, ini ntar cost added-nya langsung aja dibagi ke unit equivalent-nya masing-masing. Jadi kan 81.900 dibagi 9.100 dapatnya $9. Terus 18.600 dibagi 9.300 kita dapatnya $2. Lalu 39.200 dibagi 9.800 kalau dibagi dapatnya $4. Ini kalau misalnya kurang jelas bisa saya highlight. Ini bagi ini. Oke, dapat. Nah, jadinya kan ini total cost total cost per unitnya ini ada $15. Nah, terus ini total cost added yang during periodnya ini totalnya kan ada 139.700. Nah, tapi tetap ini ntar ditambahin sama cost of beginning working process-nya 10.550. Jadi ini pas nyari cost per unitnya ini yang digunakan cuma cost added-nya aja, tapi ntar pas untuk nyari total cost charge to the department-nya tetap cost added-nya ini ditambahin sama total cost of beginning working process-nya. Ini ditambahin jadinya 150.250. Nah, sesuai yang seperti average
saat mencari total cost accounted for as follow juga harus sama dengan total cost charge to departemen. Jadi langsung saja kita menghitung di bagian untuk mencari total cost accounted for as follow. Dimulai dari pas out to assembly departemen. Kan tadi dibilang 8.500. Nah ini di transoutnya ini dibagi menjadi dua bagian, ada beginning dan started and completed. Nah ini bagiannya kan tadi inventory beginning work in process-nya kan ada 1000 unit. Terus cost of beginning work in process-nya ini 10.550. Seperti yang tadi saya bilang, ini komponen total cost beginning ini yang akan nanti dipakai. Nah terus kita sudah dapat cost of beginning-nya, lanjut ke cost to complete-nya, ada direct material, direct labor, dan FOH-nya. Nah tadi ini dari beginning unitnya 1000, kita kalikan dengan rate tambahannya masing-masing atau TPT-nya masing-masing. Kalau yang DM kan 10%, 60%, dan FOH-nya 80%, dikali dengan cost-nya masing-masing. Jadi kan kalau DM kan $9, terus direct labor $2, FOH-nya $4. Ini kalau dikalikan dapatnya kan 900, 1.200, dan 3.200. Nah ini kita jumlahkan hasilnya 15.850. Nah ini total cost to complete-nya kita tambahkan dengan cost of maksudnya ini 11.850 ini kita dapatkan dari cost of beginning work in process-nya ditambahin sama cost to complete-nya. Jadinya kan ini dapatnya 12.850. Nah terus pas di started and completed-nya ini kan pas selisihnya 8.500 dibagi 1000 ini kan dapatnya 7.500. Nah ini kita kalikan dengan total cost keseluruhannya. Nah ini cost per unitnya $15. Jadinya 7.500 dikali $15, kita dapatkan 112.500. Nah terus ini ditambahkan dengan yang tadi beginning dan complete ini 15.850, kita dapatkan 128.350. Nah terus pas bagian cost of ending work in process-nya ini caranya sama kayak sebelumnya juga ya, pakai ending work in process-nya 500 dikali dengan tingkat penyelesaiannya masing-masing 100%, 80%, dan 100%, lalu dikalikan dengan cost-nya masing-masing untuk dari IDM sampai FH-nya. Nah ini kita dapatkan 13.500, 2.400, 6.000. Cost of ending prosesnya kita dapatkan 21.900. Nah jadinya total keseluruhannya 128.000 ditambah dengan 128.350 ditambah dengan 21.900, hasilnya adalah 150.250. Ini kalau kurang jelas, ini tambahkan dengan ini total keseluruhannya. Nah berarti kan ini kita dapatkan hasilnya udah sama ya, cost chart sama cost accounted for as follow-nya ini udah sama 150.250. Selanjutnya kita masuk ke departemen selanjutnya, assembly departemen. Nah ini tadi transfer in kan ada 8.500 unit, berarti ini kita masukkan 8.500 unit. Terus cost from preceding department ini bawaannya ini kan 128.350 dari yang sebelumnya. Nah ini kan cost untuk transportnya ini dari beginning sampai completed-nya. Nah setelah kita masukkan, sekarang kita tentukan input line-nya dan output-nya juga. Berarti tadi sesuai dengan yang diketahui, assembly ini beginning-nya ada 2000, kita masukkan 2000. Terus di assembly ini juga ada transfer from cutting to assembly-nya tadi kan udah nih 8.500 yang tadi CFPD-nya. Terus transfer from assembly to finished goods 9.500. Nah, 9.500. Terus
endingnya ada 1000 untuk assembly. Nah ini 1000, apakah sudah pas? 8500 tambah 2000 kan berarti jadinya 2500. Terus outputnya ini 1000 sama 9500 juga sama 9500, berarti ini output sama dengan input, sudah pas. Sekarang kita masukkan cost-nya. Cost beginning ada CFPD nya nih 4400, 800, 900. Ya tinggal masukkan, kita dapat totalan 6800. Terus cost added-nya ini ada 30.100, 31.315, terus ada 30.015. Nah ini udah. Setelah kita dapat semuanya, tadi persentase tingkat penyelesaiannya, kalau yang di assembly ada 75% material, 60% labor, dan 60% overhead. Berarti ini di assembly-nya nih 75%, 60%, 60%. Berarti kan TPT-nya masing-masing, kalau dari material 25%, kalau dari labor 40%, FOA 40%. Nah ini udah dapat TPT-nya. Nah nih, kalau CFD ini kan 100%, seperti yang saya bilang sebelumnya dan seterusnya, ini CFD ini adalah bawaan, jadi pasti 100%, otomatis TPT-nya ini 0%. Nah terus tadi kita masuk ke endingnya, disebutkan 60%, 40%, 40%. Berarti ini DM 60%, direct labor-nya 40%, FOA-nya 40%. CFD-nya sudah pasti 100%. Nah sekarang kita menghitung unit ekuivalennya, rumusnya sama kayak tadi, persen TPT kali WP awal. Untuk CFD ya sudah jelas ya kan, soalnya kan TPT-nya 0%, berarti kalau dikali berapapun hasilnya pasti 0. Nah ini untuk direct materialnya sama kayak tadi, 50% dikali 2000, terus start 40% kali 2000, 40% kali 2000, kita dapatkan untuk DM-nya 500, DL-nya 800, FOA-nya 800. Terus untuk unit ekuivalennya tadi turns out-nya kita kurangkan dengan beginning-nya, dapatkan 7500. Nah untuk unit ekuivalen WP air sama juga tadi, CFPD-nya kan 100% pada pasti, kali dengan 1000 berarti sama juga 1000. Terus direct material 60%, PL 40%, FOA 40%. Berarti ini jadinya kan kalau kali sama 1000 dapatnya 600, 400, 400. Nah ini total unit ekuivalennya tinggal kita tambahkan secara keseluruhan. Kita dapatkan CFDD-nya ada 8500, untuk direct materialnya ada 8600, untuk direct labor-nya ada 8700, untuk FOH ada 8700. Terus untuk menghitung cost-nya sama kayak tadi juga, cost added-nya aja. Kalau yang CFD-nya kan tadi pas bawaan kan 128.350. Terus untuk direct materialnya ada 30.100, direct labor ada 21.315, dan FOA-nya ada 30.015. Nah ini untuk mencari cost per unitnya sama juga tadi, cost added-nya dibagi sama total unit ekuivalennya, kita dapatkan untuk CFPD 15,1, untuk DM 3,5, untuk DL 2,45, untuk FOH 3,45. Kalau ditotalkan jadinya 24,5. Nah terus ini total cost added during periodnya ini semuanya, yang cost added ini ada 209.780, tinggal ditambahkan dengan cost of beginning-nya tadi totalnya ada 6.800, jadi kita dapatkan 216.580. Nah ini ke bagian transaksinya untuk mencari total cost accountant nya, dimulai dari from beginning-nya, pas cost of beginning-nya kan tadi kan 6.800 totalnya, terus cost to complete-nya masing-masing jadi juga sama, working process ada 2000 kali TPT-nya 25%, masing-masing lah pokoknya ya, masing-masing TPT-nya 25%, 40%, 40% dikali sama biayanya masing-masing, cost-nya. Kalau yang
lagi, tapi ini udah bener perhitungannya. Ini tadi kalau yang direct material ini 3,5, terus direct labornya 2,45, terus FOH nya 3,45. Udah, ini perhitungannya juga sudah pas kok. Ini kan begininya dikali tingkat untuk DM nya kan 25%. Nih, terus untuk cost per unitnya dari material 3,5. Udah pas, jadinya kita dapatkan segini. Untuk direct labornya 1960, untuk FOH nya 2760. Nah, kalau ditambahkan jadinya 13.270 sama yang cost of beginning prosesnya. Terus ini tadi from started and completed itu selisihnya kan ada 9.500 dikurang 2.000 ada 7.500. Ini kita kalikan dengan total cost per unitnya 24,50. Nah, ini hasilnya kalau dikali tadi 7.500 sama 24,5 kita dapatkan 183.750. Nah, ini setelah kita dapatkan from started to complete-nya tinggal ditambahkan dengan begininya tadi jadinya 197.020. Terus nih kita menghitung cost of ending working process-nya sama kayak tadi rumusnya, bisa pakai langsung aja unit equivalent-nya dikali dengan cost per unitnya masing-masing. Nah, ini 1000 kali 15,10 kali rate-nya kan CFPD itu 100%. Terus ini yang direct materialnya kan 1000 kali rate-nya ini kan 60% dikali 6 diganti 3,5 2,45 3,45 ya, sama juga hasilnya. Tinggal kali ending working prosesnya dikali dengan tingkat penyelesaiannya masing-masing dikalikan dengan cost per unitnya masing-masing. Jadi ini kan totalnya dari 15.100, 1.100, 940 sama 1.340. Ini kita dapatkan 19.560. Jadinya total cost accounted for as follow-nya ada 216.580. Nah, sekarang kita tinggal buat jurnalnya. Ini jurnalnya juga udah otomatis mulai dari cuttingnya. Ya, kalau jurnal nggak ada perbedaan, sama aja. Jadi dimulai dari awal, yaitu pas di edit cost-nya WP cutting, terus material, payroll, sama plat FOH. Materialnya tadi kan pas edit kan 81.900, terus direct labor-nya ini kan 18.500, plat FOH-nya 39.200. Ini dijumlahkan kita dapatkan working process cutting-nya ini 139.700 akunnya. Nah, terus pas dibuat jurnal turns out ini kan dari cutting ke assembly, berarti kan assembly di debit, cutting di kredit. Jadinya kan tadi ini totalnya 128.350, berarti 128.350 di debit dengan kreditnya. Saat di assembly-nya cost editnya kan untuk departemen 61.430. Ini dari edit materialnya 3.100, payrollnya 21.311, plat FOH-nya 30.015. Nah, ini juga kenapa nggak pakai CFPD di masuknya sini, sama juga ya alasannya, soalnya kan CFPD ini udah ada jurnalnya tadi kan pas dibuat translate-nya ini. Terus ke bagian pas kita translate ke finish
ke finish good-nya. Finish goods. Sorry. Ya, yang di debit finish goods inventory-nya, terus bagian kreditnya work in process assembly department. Tadi yang totalnya 197.020 dan ini dapat di debit kreditnya. Oke, sekian dari saya bagaimana caranya untuk membuat COPR mulai dari departemen pertama sampai departemen akhir dan membuat jurnalnya. Nah, demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau salah kata.